نبي محمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu kembali di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester yang kedua atau semester genap. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis menuntut ilmu. Pada proses pembelajaran kali ini kita akan membahas surah Al-Asr, di mana di dalamnya ada perintah Allah untuk memanfaatkan waktu. Salah satu bentuk memanfaatkan waktu adalah dengan cara menuntut ilmu. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar di channel YouTube Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi anak-anak diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami materi pelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama anak-anakku tentang bacaan surah Al-Asr. Dengarkan bacaan surah Al-Asr berikut ini, kemudian silakan dibaca secara berulang-ulang sampai benar-benar lancar. Setelah kalian bisa membacanya, bisa dilanjutkan dengan menghafalkannya secara berulang-ulang ayat demi ayat sampai benar-benar kalian hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian tadi anak-anak bacaan surah Al-Asr. Silakan nanti anak-anak bisa membacanya lagi secara berulang-ulang. Selanjutnya tentang terjemahan surah Al-Asr, yaitu sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya sekilas tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan surah ke-103 dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah sebab diturunkan di Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Isi kandungan surah Al-Asr sebagai berikut. Yang pertama, surah Al-Asr menerangkan tentang peringatan untuk memanfaatkan waktu. Peringatan dari Allah bahwa manusia akan merugi jika tidak mampu mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik atau dengan amal soleh. Orang-orang yang tidak merugi di dalam surah Al-Asr disebutkan yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah beberapa orang yang tidak merugi seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Asr.
Ingatlah anak-anakku bahwa surah Al-Asr mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak tergolong orang yang merugi. Ingatlah bahwa surah Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin terutama dalam hal menggunakan atau memanfaatkan waktu. Isilah waktu kalian dengan amal soleh, dengan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tetaplah semangat dalam belajar membaca dan menghafal surah Al-Asr. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap untuk selalu rajin ibadah, rajin belajar, berbakti kepada kedua orang tua, dan jaga kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد ذلك الفضل من الله.